Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Ada 3 penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak. Yang pertama, kurangnya pengawasan dari orang tua. Di zaman yang semakin modern seperti ini, tingkat pengawasan dari orang tua terhadap anak justru makin berkurang. Apalagi yang berhubungan dengan pengawasan dalam penggunaan gadget, media sosial, dan informasi yang membuat anak terpengaruh. Yang kedua, kepedulian masyarakat masih rendah. Penyebab kekerasan seksual pada anak terjadi karena tingkat kepedulian masyarakat dan lingkungan sekitar yang sangat rendah. Hal itulah kenapa predator anak dapat dengan leluasa mencari korban. Yang ketiga, hukum tanpa efek jerah. Penegakan hukum yang tidak efektif dan tidak memberikan efek jerah bagi pelaku, bahkan banyak kasus pelecehan dan kekerasan seksual, baik umum maupun pada anak-anak khususnya, seringkali proses hukumnya tak ada kejelasan. Hal tersebut membuat kasus-kasus tidak asusila terkesan dipandang sebelah mata. Ada beberapa tanda yang bisa ditunjukkan oleh anak saat ia mengalami pelecehan seksual. Contohnya, sering mimpi buruk hingga susah tidur, kehilangan konsentrasi dan sulit menerima pelajaran, kesulitan mengendalikan emosi, sangat tertutup atau menarik diri dari lingkungan sekitar, terlihat sedih, cemas, atau takut berlebihan, muncul keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau bahkan bunuh diri. Dalam mencegah kekerasan seksual pada anak, orang tua harus bertanggung jawab untuk memastikan anak memiliki hubungan dan lingkungan yang aman dan stabil. Selain itu, pengasuhan orang tua juga harus dilakukan dengan baik. Jangan sampai mengabaikan anak, bahkan membiarkannya sendirian dengan orang yang mungkin saja dapat menjadi pelaku kekerasan seksual. Ingatlah bahwa orang terdekat juga bisa saja memiliki niatan yang buruk. Sebisa mungkin selalu pantau anak dan jalin komunikasi yang baik dengannya, sehingga ia tak akan segan untuk membicarakan apapun yang ia rasakan atau pikirkan. Bahkan anak juga akan lebih terbuka dan merasa diberi perlindungan oleh Anda. Ketika Anda mencurigai terjadi pelecehan seksual terhadap anak, ajak anak untuk berbicara dan bujuklah ia untuk mengatakannya dengan jujur. Jika anak telah mengaku, segeralah melapor pada pihak yang berwajib dan bawa anak ke psikolog untuk mendapat pendampingan yang tepat. Beradalah selalu di sisinya dan beri dukungan yang tiada henti agar trauma anak bisa membaik. Di akhir video saya ingin mengajak teman-teman atau adik-adik yang baru lulus SMA atau SMK yang masih bingung mau kuliah di mana, yuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kenapa UNPI? Yang pertama, sistem pembelajaran dan kurikulum yang unggul, berkualitas tinggi dan kompetitif. Yang kedua, biaya kuliah terjangkau. Yang ketiga, tersedia beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu. Yang keempat, peluang kerja di luar negeri bagi alumni. Yang kelima, dosen memiliki kualitas dan profesional di bidangnya. Yang keenam, memiliki fasilitas lab kampus yang memadai. Dan yang ketujuh, lokasi strategis atau terletak di pusat kota. Jadi tunggu apa lagi? Yuk mendaftar di UNPI.